hari ini kita rayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Kita memperingati setelah hari kebangkitan, mengalahkan maut selama 40 hari. Selama 40 hari, Yesus menyatakan dirinya bagi para murid. Berulang-ulang kali berbicara tentang kerajaan Allah. 40 hari dia berjumpa dengan para murid untuk berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Bahwa maut telah dikalahkan, kebangkitan sudah kita peroleh. Dan dia naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi semua kita yang percaya kepadanya. Menyatakan bahwa kemenangan dan lepas kemenangan sudah kita peroleh dari Kristus yang mati menggantikan kita. Tepuk tangan bagi Tuhan kita yang percaya kepadanya. Satu hari ketika ia bersama-sama dengan para murid, dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, dia berpesan, jangan tinggalkan Yerusalem sampai kamu menerima janji Bapa. Jangan tinggalkan Yerusalem sampai kamu menerima janji Bapa. Nantikan saja kuasa itu, nantikan saja janji Bapa itu. Bahwa kamu telah menerima baptisan secara lahiriah, baptisan selam oleh Yohanes. Tetapi dia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus yang akan turun dalam setiap kehidupan kamu. Luar biasa. Dan ketika itu dalam Kisah Para Rasul, tetap pada ayat pasal yang pertama, ketika dia terangkat ke surga, ayat 6 sampai seterusnya. Lalu kita datang ke ayat 12. Alkitab menceritakan mereka kembali ke Yerusalem menantikan janji Tuhan. Kita baca sama-sama, rasul-rasul menanti-nanti. Ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Sama-sama kita baca firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu lihat Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Perhatikan saudaraku, setiap nama murid yang disebutkan di sini bukan saja disebut sebagai untuk kita hafal bahwa itu murid-muridnya. Tapi Alkitab mengajarkan kita bahwa setiap nama itu adalah nama yang percaya dan terus melekat berpegang kepada janji dan pesan-pesan ilahi daripada Sang Guru. Setiap kita yang sudah mengalami kelahiran kembali, itu pun diajar untuk nama kita harus tercatat sebagai orang yang percaya dan menanti-nantikan Tuhan. Amin. Orang percaya yang selalu menanti-nantikan Tuhan. Untuk apa? Untuk menerima kuasa janji Allah. Roh Kudus dicurahkan memenuhi kehidupan kita untuk terus mengalami pembaruan hidup dari hari ke hari ketika kita mengalami kelahiran kembali dalam Kristus Tuhan. Yang sudah bertobat, lahir baru, dibaptis secara selam, kemudian harus dibaptis Roh Kudus. Hari ini ketika Yesus naik, dia berjanji, aku akan berikan Roh Kudus kepadamu. Semua kita harus punya kerinduan yang dalam, kerinduan yang besar untuk apa? Dibaptis Roh Kudus. Coba lihat kiri kanan, bilang, siap dibaptis Roh Kudus. Cuma bicara ke depan tapi tidak lihat teman-teman kiri kanan untuk ekspresi apa? Iman bahwa
kamu siap dibaptis Roh Kudus. Saya pun siap dibaptis Roh Kudus. Saya mau dipenuhi Roh Kudus. Kenapa? Karena tanpa kuasa Roh Kudus tinggal di dalam kita, kita tidak mampu untuk menghadapi dunia yang jahat ini. Tidak bisa. Hanya Roh Kudus yang di dalam kita yang kita dimampukan untuk menghadapi dunia yang berat, dunia yang gelap, dunia yang jahat ini. Dengan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Betul, kita sudah mengalami kelahiran kembali, yaitu baptis Islam. Tapi belum cukup sampai di situ. Harus merindukan kuasa Roh Kudus dengan baptisan Roh itu untuk tinggal di dalam kita. Tetap di dalam kita. Artinya apa? Perlawanan, lepas perlawanan yang kita jalani untuk melawan akan roh-roh jahat di dunia ini, kekuatan ekstra supranatural turun atas setiap kita. Kekuatan ekstra supranatural turun dari surga atas kita. Maka kita berani untuk menyatakan ya di atas ya, kebenaran, dan tidak untuk ketidakbenaran. Kita berani melakukan itu. Apapun keadaannya. Amin. Ya. Ya. Judul kita hari ini adalah bersehati, bersatu, menantikan janji Tuhan. Wah, harus bersatu menantikan janji Tuhan. Menerima kuasa Roh Kudus. Murid-murid pernah mengalami kekalahan. Murid-murid pernah mengalami kegagalan. Pernah ketakutan para murid. Bahkan lari waktu Yesus mau disalib. Yesus dianiaya. Tidak terlihat di sana banyak murid. Justru perempuan-perempuan sampai disalib. Termasuk Maria Magdalena. Dari Magdala. Siapa Maria Magdalena atau Maria dari Magdala? Maria yang pernah dirasuk 7 roh jahat, bayangkan. Pernah dirasuk 7 roh jahat. Tetapi dia merupakan saksi satu-satunya yang luar biasa. Perempuan yang apa? Yang waktu menyaksikan Yesus mati. Sampai tersalib. Sampai dikuburkan, sampai bangkit. Maria Magdalena ada di situ. Artinya apa? Kita yang keluar dari kegelapan dosa, yang sudah dibebaskan dari keselamatan Tuhan, kematian dan kebangkitannya, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita pun harus menjadi saksi tentang kebesaran, keselamatan Tuhan yang sudah kita terima. Bahwa di dalam kita karyanya bekerja sampai dia datang kembali pada kali yang kedua. Karyanya terus bekerja sampai dia datang kembali pada kali yang kedua. Asal kerinduan kita semua untuk apa? Dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Ada 3 hal kita belajar hari ini. Hal pertama, kita bersatu menantikan janji Tuhan. Kenapa? Hal yang pertama, kesatuan membuka jalan berkat. Katakan, kesatuan membuka jalan berkat. Ya. Firman Tuhan bilang apa? 2 orang bersehati berdoa, Tuhan mendengarkan doanya. Amin. Apalagi kita satu jemaat ini berdoa, wah goncang. Jawaban pasti turun. 2 orang saja bersehati, Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab doa kita. Apalagi satu keluarga, apalagi satu persekutuan orang percaya dalam jemaat Tuhan, Gereja Bethel Indonesia, Bukit Sabda Bahagia. Kalau kita bersatu, kita taat, maka jalan berkat terbuka untuk kita. Amin. Katakan sama-sama, kalau kita bersatu, jalan berkat terbuka untuk kita. Ya, itu amin. Kisah Rasul 1 ayat 12 di sana katakan, lalu kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem. Kenapa? Tuhan bilang tinggal di Yerusalem sampai kamu menerima janji Bapa. Di mana Yerusalem? Keluarga kita. Di mana Yerusalem? Keluarga kita. Di mana Yerusalem? Persekutuan orang percaya. Itu Yerusalem. Tinggal sampai menantikan janji Bapa itu penuh dalam hidup kita. Ketika kita bersatu berdoa, Tuhan menjawab, mendengar segala doa permohonan kita. Para murid taat untuk kembali ke Yerusalem sesuai dengan perintah Tuhan. Itu sebabnya selalu saya katakan, kebangunan rohani yang besar sesungguhnya selalu terjadi di dalam setiap keluarga kita ketika kita bersatu berdoa kepada Tuhan. Amin.
Kebangunan rohani terbesar terjadi ketika satu keluarga dipulihkan Tuhan, bersehati, bersepakat, berdoa. Kebangunan rohani besar terjadi dalam setiap keluarga kita. Dan ketika setiap keluarga lepas keluarga ada kebangunan rohani, kita bersekutu dalam persekutuan orang percaya, maka kebangunan rohani itu semakin dahsyat dan luar biasa, di mana hadirat Tuhan dinyatakan, kuasa Tuhan dicurahkan bagi kita semua yang percaya kepadanya. Amin, saudara. Saudara tangkap sampai sini? Tangkap sampai sini? Saudaranya kayak hilang-hilang, suara kayak hilang-hilang. Kayak saya kurang dengar, mungkin saya kurang pendengaran, kurang jelas barangkali. Tapi percaya sampai sini? Masih segar? Haleluya. Sebetulnya kebangunan rohani terbesar adalah dalam setiap keluarga kita ketika kita semua dipenuhi dengan kuasa roh Allah. Api sorga itu penuhi dalam setiap kita. Itu kebangunan rohani yang luar biasa. Di keluarga kita, Yerusalem, gambaran keluarga kita. Murid-murid harus kembali ke Yerusalem, naik ke loteng atas. Mereka bikin apa? Bersekutu di sana. Untuk apa? Bersatu hati dan berdoa. Karena mereka ingat pesan Tuhan. Jadi kita pulang hari ini, kembali dan ingat, ada apa-apa, bersekutu, bersatu, bersati, berdoa dan sampaikan kepada Tuhan. Segala permohonan kita sampaikan kepada Tuhan. Amin. Ya. Ketaatan seringkali mendahului mujizat. Ketaatan seringkali mendahului mujizat. Luar biasa. Seorang ayah tua yang hidup di sebuah desa yang miskin, punya satu anak yang merantau jauh untuk cari hidup. Bertahun-tahun anak itu tidak pulang. Tapi dia berjanji pasti pulang. Dia berjanji kepada bapaknya pasti pulang. Dan bapaknya ingat. Maka setiap hari, setiap sore, dia selalu tunggu di depan rumah, gubuk di pinggir jalan. Di desa yang miskin. Sore ini dia tunggu, belum. Sore besok dia tunggu, belum. 1 minggu dia tunggu, belum. Dan setiap sore tetap dia tunggu di situ. Dan orang-orang bilang, Bapak, tidak usah tunggu, istirahat saja. Itu dia tidak pulang itu. Dia tidak pulang itu, dia sudah ada di kota, dia tidak pulang. Tapi bapaknya bilang begini, tidak. Dia janji, dia pasti pulang. Wow, dia janji dia pasti pulang. Bapaknya percaya bahwa anaknya berjanji dia pasti pulang. Dan dia percaya itu. Dan satu sore sudah gelap, dia duduk. Hujan deras turun, semakin kedinginan dia gemetar. Tapi dari tatapan mata dia lihat jauh ke sana. Seorang laki-laki membawa tas yang sudah tua, sudah usang tasnya itu. Berjalan di tengah hujan. Dan melangkah dengan kepastian. Dari jauh dia melihat bapaknya. Dia lari peluk bilang, Bapak, terima kasih. Bapak masih menunggu saya. Peluk. Hangat. Dan ucapan syukur. Bapak bilang, Bapak percaya janjimu kau pasti pulang. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Luar biasa. Ketaatan seringkali kelihatan bodoh. Amin. Ketaatan seringkali kelihatan bodoh di mata manusia. Tetapi Tuhan menghormati orang yang tetap percaya pada janjinya. Saya ulangi. Ketaatan seringkali kelihatan bodoh. Tetapi Tuhan menghormati orang yang tetap percaya pada janjinya. Berapa banyak yang percaya pada janji Tuhan? Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Dia Tuhan yang berjanji pasti menggenapi. Tidak seperti manusia. Bisa berubah. Detik, menit, jam bisa berubah. Tapi Tuhan berjanji, dia pasti menepatinya. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Amin, saudara. 1 Samuel 15 ayat 22 firman Tuhan berkata demikian.
Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Mendengar dan taat pada janji, taat pada perintah Tuhan, itu lebih daripada berikan korban kepada Tuhan. Ketaatan itu lebih hebat. Bilang ketaatan lebih hebat, lebih dahsyat. Taat kepada Tuhan dan janji firman-Nya. Amin, saudara. Yang kedua. Tadi hal yang pertama, ketaatan membuka jalan berkat. Kalau mau berkat Tuhan turun atas kehidupan kita, keluarga kita, taat saja lakukan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Jerih payah tidak menambahainya. Susah payah tidak menambahainya. Amin. Berkat Tuhan menjadikan kaya. Artinya apa? Taat saja lakukan firman. Yang lain tinggal datang. Asal pegang janji Tuhan, percaya saja dan lakukan. Dengar firman, lakukan. Dengar firman, jalani. Langkah saja, dia pasti melakukannya. Yang kedua, persatuan mendatangkan kuasa. Persatuan, kesatuan hati mendatangkan kuasa. Baca ayat 14. Firman Tuhan kita, Kisah Rasul 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Orang-orang terdekat semua, mamanya, saudara-saudaranya, orang percaya semua ini. Kalau kita percaya semua bersehati, luar biasa. Kita semua percaya dan bersehati, mendatangkan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan dinyatakan waktu kita bersehati. Kuasa Tuhan dicurahkan waktu kita bersekutu, bersatu. Tos kiri kanan. Kuasa Tuhan tercurah bagi kita kalau kita bersatu. Amin. Saudara melihat mujizat hari-hari ini? Saudara melihat mujizat kuasa Tuhan bekerja dalam persatuan dan kesatuan kita? Saudara melihat, menyaksikannya? Kalau bukan Tuhan mempersatukan kita, kita belum mampu untuk membangun, meneruskan pekerjaan pembangunan yang sekarang. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tuhan menjamah setiap hati kita. Lalu kita bersatu hati. Kita bersekutu bersama, kita berdoa bersama. Tuhan menyatakan kuasanya. Mujizat terjadi dari keadaan yang susah seperti sekarang ini. Kondisi global yang sementara berlangsung sekarang ini. Kita bisa membangun. Bukan karena kita, tapi karena kuasa Allah yang dahsyat dan ajaib memampukan kita untuk kita bisa melangkah. Bersama Dia, kita cakap menanggung segala perkara. Bersama Dia, kita pasti keluar lebih daripada pemenang. Amin. Kenapa? Karena kesatuan hati kita. Tuhan melakukan mujizatnya. Luar biasa. Tuhan menjamah setiap hati kita. Semua kita, panitia pembangunan, semua anggota jemaat pria wanita, lalu kita bersekutu, bersehati, bersatu. Mujizat pun terjadi. Berikan serahkan bagi Tuhan lagi. Haleluya. Kuasa Tuhan bekerja secara luar biasa. Haleluya. Dari ayat 14 tadi kita katakan, firman Tuhan katakan bahwa mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan, serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Tos kiri kanan bilang, kau Yesus pun saudara. Tos bilang, kau Yesus pun saudara. Haleluya. Yesus pun saudara, kau Yesus pun saudara. Loh, kok kayak ada yang kayak kurang yakin? Bukankah kita saudara-saudara Yesus, kata firman Tuhan? Amin. Dia tidak sebut kita hamba lagi, tapi dia sahabat. Kita sahabatnya dia. Amin. Berikan serahkan bagi Allah kita. Haleluya. Kalau sahabat dia bisa mencurahkan segala rahasia hatinya. Tapi kalau hamba belum tentu. Tapi dari hamba diangkat menjadi sahabat. Maka curahan isi hatinya disampaikan semua. Keinginan kita pun dia bilang, oh sobat gampang. Nanti saya turun tangan untuk kamu kerja terus. Dan gereja dalam sebelum tahun ini bisa sampai pada cor lantai kedua. Yang yakin berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa tepuk tangannya baru setengah? Seperti kurang yakin.
Tepuk tangannya baru setengah seperti orang yang yakin kuasa Tuhan. Haleluya. Amin, saudara. Ya, ya. Persatuan mendatangkan kuasa. Kuasa itu bekerja di dalam kita. Kita terus bekerja dan dengan kekuatan kuasa Tuhan kita bersatu, kita melangkah, dan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Ya. Murid-murid itu berbeda satu dengan yang lain. Berbeda satu dengan yang lain. Secara latar belakang keluarga, pribadi, tetapi memilih untuk apa? Bersatu. Berbeda tapi memilih untuk bersatu. Kita pun berbeda-beda, tapi kita dipersatukan oleh kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Amin. Kita pilih untuk bersatu dalam kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Yang naik ke surga hari ini kita rayakan, menyiapkan tempat bagi kita, untuk saatnya kita punya tempat sudah tersedia di surga mulia. Amin. Ada seorang ibu punya 4 anak laki-laki. Sejak kecil, anak-anak itu akrab mengasihi satu dengan yang lain. Bahkan tidur berpelukan. Karena rumah yang sempit, tidur berpelukan, berdesak-desakan. Tetapi ketika mereka besar, ini anak yatim ini, bapaknya tidak ada. Ketika mereka sudah besar, suka berantem, berkelahi, sampai bertahun-tahun tidak saling menegur satu dengan yang lain. Masing-masing punya jalan sendiri-sendiri. Satu hari ibunya jatuh sakit. Di rumah sakit dengan keadaan yang lemah, tidak berdaya. Anak-anaknya datang menjenguk. Dalam ketidakberdayaan, dia berkata untuk anak-anaknya, 4 anaknya. Dia bilang begini, Mama lihat kamu berempat. Ketika besar, kamu suka berkelahi sampai tidak bersuara satu dengan lain bertahun-tahun. Padahal waktu kecil, kamu tidur berpelukan, berdesak-desakan karena tempat sempit. Saling mengasihi, saling perhatikan satu dengan yang lain. Tapi ketika kamu sudah besar, kamu masing-masing cari jalan sendiri. Suka berantem, hanya berpisah satu dengan yang lain. Mama tidak takut mati. Mama tidak takut mati. Mama takut kalau kamu tidak hidup rukun sebagai saudara yang lahir dari satu kandungan. Itu yang mama takut. Ketika mamanya bicara begitu, saudaraku, mereka menangis dan menangis, peluk mama minta ampun. Mama, kalian minta ampun. Mamanya pegang satu, tangan-tangan mereka satu dengan yang lain. Berpegang tangan sambil berpelukan. Dan mamanya berdoa, terima kasih Tuhan. Kau telah menjamah hati mereka untuk bersatu di dalam kasih-Mu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Mazmur 133 ayat 1, firman Tuhan berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan hukum. Amin. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya jika saudara-saudara diam dengan rukun. Maka kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan. Berkat akan turun waktu kita bersehati, rukun satu dengan yang lain. Saudara dengan saudara, suami istri, orang tua anak-anak, keluarga rukun, berkat Tuhan dicurahkan waktu kita rukun. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Saya sudah mau selesai. Hal yang ketiga. Yang ketiga. Doa adalah kekuatan orang percaya. Doa adalah kekuatan orang percaya. Saudara dan saya
yang percaya kepada Tuhan, doa itu kekuatan. Masih tetap di ayat yang ke-14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Doa adalah kekuatan orang percaya. Sebelum Roh Kudus dicurahkan, mereka lebih dulu berdoa. Murid-murid berdoa di loteng atas Yerusalem. Tempat itu sampai hari ini, loteng atas Yerusalem sampai hari ini, setiap orang-orang berkunjung ke Yerusalem, ke Israel, ke tanah perjanjian, setiap hari ruangan itu tidak pernah kosong, tetap penuh, pagi sampai malam, bahkan malam sampai pagi. Setiap hari orang berdoa di situ. Tahun 2004 saya sempat ada di situ. Semua negara, ada Jepang, ada Korea, ada Arab, berdoa di situ. Setiap jam kunjungan. Kenapa? Bersehati berdoa. Disitulah tempat mujizat di mana mereka murid-murid dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Waktu mereka berjumpa, berdoa, bersehati berdoa, Roh Kudus dicurahkan bagi mereka di saat itu. Di tempat itu, di saat itu. Ketika kita berdoa dan berdoa, bersekutu, Roh Kudus dicurahkan bagi semua kita. Amin. Yang menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan itu menanti dalam doa, pujian, penyembahan, pengagungan kepada Allah. Maka Roh Allah dicurahkan bagi kita yang menanti-nantikan dalam doa, pujian, penyembahan, dan perenungan firman Tuhan. Roh Allah dicurahkan kepada kita. Amin, saudara. Seorang ibu satu ketika dia berlutut mendoakan anaknya yang narkoba. Hidupnya sudah hancur. Bertahun-tahun. Tidak ada perubahan. Dia berdoa terus, tidak ada perubahan. Dan tetangganya bilang begini, ibu stop, sudah berhenti berdoa, sudah. Itu sudah tidak bisa lagi, sudah parah. Tidak bisa berubah lagi itu anak. Tetapi ibu itu tetap berdoa. Karena anaknya yang dilahirkan, dia tetap berdoa dan terus berdoa. Satu malam dalam doa, tiba-tiba handphonenya berbunyi. Waktu dia angkat, dia dengar suara. Dibuka dengan suara tangisan. Tangisan dan tangisan. Dan suara di balik itu dia bilang, "Ma, saya capek hidup seperti ini. Bisakah saya pulang?" Wow. "Ma, saya capek hidup seperti ini. Bisakah saya pulang?" Ternyata doa ibu itu bukan sia-sia. Doa ibu telah menjamah hati anaknya yang narkoba. Dia capek dengan hidup yang rusak. Hidup yang terikat dengan narkoba. Dia kembali. Bilang, "Ma, bisa saya pulang?" Dia berlutut dan berkata kepada Tuhan, "Terima kasih. Engkau telah mendengarkan doa saya." Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saya panggil tim musik. Luar biasa kekasih Tuhan. Doa mendatangkan kuasa Tuhan. Dan Allah bekerja dalam setiap doa kita. Jangan pikir doa kita asal, Tuhan pasti mendengar segala doa kita. Amin. Tuhan, tos kiri kanan bilang, Tuhan mendengarkan doamu. Jangan ragu. Percaya saja. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yakobus 5 ayat 16 firman Tuhan berkata demikian. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, murid-murid mengalami pencurahan Roh Kudus bukan karena mereka hebat, bukan, tetapi karena mereka taat. Menerima urapan Roh Kudus asal kita taat saja. Menerima kuasa Roh Kudus
asal bersatu hati. Menerima kuasa Roh Kudus asal bertekun di dalam doa. Amin.